Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinia Melinda, mahasiswi Stikes IKIFA Jakarta, kelas SF212B. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan materi tentang meperidin sebagai analgetik narkotika. Analgetik narkotika adalah senyawa yang dapat menekan sistem syaraf pusat secara selektif. Digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Aktivitas analgetik narkotika jauh lebih besar dibandingkan aktivitas analgetik non-narkotika, sehingga sering disebut juga dengan analgetik kuat. Penggolongan analgetik narkotika terbagi menjadi 4. Yang pertama, morfin dan turunannya. Yang kedua, meperidin dan turunannya. Yang ketiga, metadon dan turunannya. Yang keempat, lain-lain. Baik, fokus kita pada materi ini yaitu meperidin beserta turunannya. Meperidin termasuk dalam analgetik golongan narkotika. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900 oleh Eisleb dan Sauman. Meperidin bekerja pada tempat spesifik pada susunan saraf pusat yang disebut dengan reseptor opioid, di mana tempat kerja meperidin secara spesifik adalah pada K8,9 reseptor. Pada otak, penggunaan meperidin dan jenis opioid pada umumnya akan mengurangi konsumsi oksigen ke otak atau aliran darah ke otak dan menurunkan tekanan intrakranial. Meperidin disebut juga dengan petidin atau dolantin. Mempunyai efek analgesik antara morfin dengan kodein. Meperidin digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada kasus obstetri dan untuk pramedikasi pada anestesi. Sering digunakan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan penderita kecanduan turunan morfin. Karena mempunyai efek analgesik seperti morfin, tetapi kecenderungan kecanduan lebih rendah. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas meperidin. Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus amin tersier, dan cicin aromatik. Berikut adalah pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus amin primer, dan cincin aromatik. Sehingga dengan struktur tersebut dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Rumus kimia dari meperidin adalah etil 1, metil 4, penilpiperidin karboksilat. Pada 4 etil ester ditemukan menjadi panjang optimal untuk potensi analgesik. Dalam meningkatkan atau menurunkan panjang rantai, maka akan berhubungan dengan penurunan aktivitas obat. Berikut adalah contoh nama-nama turunan meperidin. Baik, apabila kita perhatikan, yang sebelah kiri adalah struktur umum, yang sebelah kanan adalah nama obat, dan juga aktivitas analgesik. Dapat kita cermati apabila dirubah strukturnya, yaitu R3 dan R4, maka akan menimbulkan efek yang signifikan. Yang dapat kita lihat efek yang signifikan yaitu pada difenoksilat, di mana difenoksilat dan loperamid yaitu dilakukan perubahan struktur pada R4-nya. Karena dirubah struktur R4-nya, maka akan mengubah aktivitas yang awalnya aktivitas analgesik menjadi aktivitas konstipasi. Sehingga sangat merubah efek aktivitasnya. Kemudian dapat dicermati juga pada nama obat fentanyl yang dirubah struktur R3 dan R4-nya, R3 dan R4-nya, maka akan mengubah aktivitas analgesiknya menjadi 940. Yang awalnya
struktur aslinya hanya 1 berubah menjadi 940, yaitu pada obat fentanyl. Obat fentanyl merupakan turunan dari meperidin, merupakan analgetik narkotik yang sangat kuat, yang digunakan sebagai pramedikasi pada anestesi sistemik sebelum operasi. Aktivitasnya 100 kali morfin dengan masa kerja yang pendek, yaitu 0,5 jam. Umumnya pemakaiannya dikombinasi dengan droperidol. Baik, selanjutnya analisa kualitatif meperidin. Yang kita ketahui, analisa kualitatif itu terdiri dari uji pendahuluan atau organoleptik dan juga uji spesifikasi atau identifikasi. Untuk meperidin ini, saya mendapatkan literasi dari Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 478, yaitu pada petidin hidrokloridum. Untuk uji pendahuluan atau organoleptiknya, yaitu serbuk hablur, tidak berwarna atau putih, tidak berasa atau hampir tidak berasa. Sedangkan untuk larutannya mudah larut dalam air, larut dalam etanol 95%, larut dalam kloroform. Selanjutnya untuk uji identifikasi atau uji spesifikasinya, yaitu larutkan 5 mg dalam 0,5 ml air, tambahkan 2 tetes larutan formaldehid dan 2 ml asam sulfat, maka akan terjadi warna merah jingga. Untuk yang kedua, saya dapatkan dari Elektronik Farmakope Indonesia, yaitu petidin hidroklorida. Dengan nama lain meperidin hidrochloride, petidin hidrochloride, dengan rumus molekul etil 1, metil 4, fenil sonipekotat hidroklorida. Berikut adalah gambar struktur gugus fungsinya. Masih sama seperti yang tadi ya. Hanya saja ada penambahan HCl. Untuk uji identifikasi atau spesifikasinya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memenuhi syarat identifikasi basa nitrogen organik, yang akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Dan juga larutan 10 mg per mililiter menunjukkan reaksi klorida seperti tertera pada uji identifikasi umum atau uji amin klorida pada slide selanjutnya juga. Kemudian yang ketiga, waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti tertera pada penetapan kadar. Baik, pada identifikasi basa nitrogen organik, cara ini digunakan untuk identifikasi senyawa amin tersier, di mana kita ketahui bahwa struktur fungsi dari meperidin ini terdapat senyawa amin tersier. Yang pertama, larutkan 50 mg zat dalam 25 ml asam klorida 0,01 N. Pindahkan ke dalam corong pisah, saring jika perlu. Kemudian bilas penyaring dan sisanya beberapa kali dengan sedikit air. Dalam corong pisah kedua, larutkan 50 mg baku pembanding Farmakope Indonesia yang sesuai dalam 25 ml asam klorida 0,01 N. Pada masing-masing larutan tersebut, tambahkan 2 ml natrium hidroksida 1 N dan 4 ml karbon disulfida. Kocok selama 2 menit, saring, kumpulkan filtrat tersebut. Kemudian kita ukur serapan inframerah masing-masing filtrat pada panjang gelombang antara 7 mikrometer dan 15 mikrometer. Menggunakan sel 1 mm dengan karbon disulfida sebagai belangko. Spektrum serapan inframerah larutan uji menunjukkan maksimum pada bilangan gelombang yang sama pada larutan baku. Berikut adalah hasil spektrum inframerahnya yang dari larutan baku dan juga larutan uji. Di mana kita ketahui bahwa meperidin ini memiliki senyawa alkohol, eter, asam karboksilat, dan ester. Dia akan memiliki daerah frekuensi
antara 1050 hingga 1300 dan intensitasnya kuat. Berdasarkan tabel berikut, maka kita akan lihat hasil dari spektrum inframerahnya, yaitu di sini. Antara 1000 dengan 1500, yaitu 1300 frekuensi. Maka akan didapatkan puncak dari amin primer dan juga senyawa ester di sekitaran 1300. Selanjutnya uji amin klorida. Pada uji amin klorida, termasuk alkaloida klorida, tidak menunjukkan reaksi terhadap uji amin. Maka tambahkan 1 tetes asam nitrat encer dan 0,5 ml perak nitrat pada larutan uji jika tidak dinyatakan lain pada monografi lebih kurang 2 mg ion klorida dalam 2 ml. Maka akan terbentuk endapan putih seperti dadih. Kemudian sentrifuge, pisahkan beningan, cuci endapan 3 kali, tiap kalinya dengan 2 ml asam nitrat. Konsentrasi asam nitratnya 1/100 dan buang air pencuci. Yang terakhir, tambahkan tetes demi tetes amonia pada endapan, maka endapan segera larut. Berikut sumber referensi dari materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.